Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi peluncuran e-tourism Go Mandalika sebagai upaya mendorong digitalisasi sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. E-tourism Go Mandalika merupakan salah satu platform digital yang dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam memperoleh informasi mengenai pariwisata di wilayah tersebut. Wisatawan dapat mengaksesnya melalui www.gomandalika.com. Terpilihnya nama Mandalika karena Mandalika merupakan salah satu dari 5 destinasi super prioritas tanah air, sehingga diyakini dapat memperkuat brand image platform digital tersebut. Go Mandalika menerapkan konsep website majalah agar wisatawan dapat merasakan sensasi membaca majalah yang ringan dan tidak membosankan. Hal ini didukung dengan penggunaan gambar dan artikel mengenai destinasi wisata yang sangat beragam dan berkualitas. Salah satu rubrik Go Mandalika yaitu rubrik MotoGP, yang secara khusus menginformasikan pengembangan rute MotoGP Mandalika 2021. Selain itu, Go Mandalika juga menyediakan ruang bagi artisan lokal untuk mempromosikan produk dan karya kreatif mereka. Bupati Kabupaten Lombok Tengah lalu Fathul Bahari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan oleh Menparekraf kepada masyarakat yang ada di Lombok Tengah. Perhatian tersebut diharapkan menjadi tambahan semangat bagi masyarakat dalam memajukan daerah ini, khususnya di bidang pariwisata. Lombok Tengah kini menjadi salah satu daerah prioritas bagi pemerintah pusat dalam pengembangan destinasi wisata tanah air. Untuk itu penting untuk mendorong seluruh pihak bersama-sama berupaya melestarikan dan mempromosikannya. Melalui kesempatan ini, Fathul Bahari berharap perekonomian masyarakat Lombok Tengah, khususnya pelaku pariwisata dapat kembali bangkit. Presiden RI Joko Widodo kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di daerah. Kali ini daerah yang ditinjau Presiden adalah Bali. Lokasi vaksinasi massal di Pulau Dewata ini dipusatkan di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Vaksinasi massal ini diperuntukkan bagi pelaku industri pariwisata, pimpinan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, serta masyarakat setempat. Sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia bagian tengah, Presiden dan rombongan tiba di lokasi vaksinasi massal ini. Kedatangan Presiden disambut oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cokorda Arta Ardana Sukawati, dan Bupati Gianyar Imade Mahayastra. Sementara yang mendampingi Presiden dalam peninjauan ini antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Vaksinasi massal ini diikuti oleh 680 orang dan pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan yang diikuti peserta vaksinasi dilihat langsung oleh Presiden, mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penyuntikan vaksin, dan observasi. Tak hanya melihat, Presiden juga berkesempatan untuk berbincang kepada beberapa peserta vaksinasi. Obrolan Presiden dengan peserta seputar testimoni setelah divaksin. Presiden mengatakan kedatangan dirinya untuk memastikan kelancaran vaksinasi massal di daerah. Saya ingin melihat proses berjalannya vaksinasi yang telah diberikan kepada para pelayan publik, kemudian juga tokoh-tokoh agama, dan juga sebagian di lingkungan masyarakat, jadi dari setiap banjar, dari 13 banjar yang ada, ditunjuk 50 orang, dan proses pada siang hari ini berjalan dengan baik, berjalan lancar. Saya melihat di Provinsi Bali ini, kita ingin konsentrasi di 3 zona hijau yang telah ditetapkan, yaitu di Ubud, kemudian di Sanur, yang ketiga di Nusa Dua. Kita harapkan ini menjadi sebuah kawasan hijau, zona hijau, yang nantinya bisa kita buka penuh untuk para turis, sehingga mereka merasa aman dan nyaman tinggal di Bali. Presiden mengungkapkan Bali menunjukkan progres yang baik dalam penanganan COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan ditetapkannya 3 zona hijau yang dapat didatangi untuk wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kepala negara berharap dengan dibukanya 3 wilayah zona hijau tersebut, sektor pariwisata di provinsi ini dapat bangkit kembali. Tak hanya Kabupaten Gianyar, pelaksanaan vaksinasi massal juga dilakukan serentak di 7 kabupaten dan 1 kota lainnya di Bali, yakni Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar.
Dari Perisarian Agung, Presiden Jokowi berdialog dengan para bupati dan wali kota yang terhubung secara virtual terkait dengan penanganan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing. Kepada para kepala daerah tersebut, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah untuk turut serta mensukseskan program vaksinasi massal dari pemerintah. Presiden juga mengingatkan agar pemimpin daerah tidak lengah dan tetap mengarahkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan 3 wilayah sebagai zona hijau COVID-19 yaitu Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung. Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung penyelenggaraan Belitung Triathlon 2021 yang dilaksanakan pada 13-14 Maret 2021. Belitung Triathlon 2021 merupakan event pertama di tengah pandemi yang dilaksanakan secara offline. Ajang itu merupakan inisiasi bersama Kemenparekraf dengan komunitas Indonesia Triathlon Series dan pemerintah Kabupaten Belitung yang diharapkan menjadi langkah awal bangkitnya industri event tanah air. Terdapat 34 peserta yang mengikuti Belitung Triathlon 2021. Diawali dengan berenang sejauh 1 km di pantai kawasan Sheraton Hotel, lalu dilanjutkan dengan bersepeda sepanjang 32 km ke Tanjung Tinggi, dan terakhir berlari sejauh 5 km di kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang. Turut hadir Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Edi Wardoyo, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif, Bupati Belitung Sani Saleh dan Wakil Bupati Belitung Ishak Mairobi. Belitung Triathlon 2021 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari peserta yang dibatasi, lalu swab antigen bagi seluruh peserta. Kemudian pada saat berenang dibagi menjadi 3 waves, yang terdiri dari 10-12 peserta di tiap wave. Begitupun pada saat transisi dari berenang menuju sepeda dan juga lari diberikan masker, hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Sebelumnya, Kemenparekraf telah membuat handbook atau buku panduan mengenai protokol kesehatan berbasis CHSE yang dapat diunduh melalui situs chse.kemenparekraf.go.id. Triathlon ini merupakan segmen pasar yang tepat untuk mengembangkan wisata olahraga karena selama ini olahraga renang, bersepeda, dan lari termasuk olahraga yang sangat diminati. Mengingat masa pandemi ini mengubah tren wisata ke depan, yakni wisata yang lebih personalized, customized, dan smaller in size. Sebagai event olahraga pertama di tengah pandemi, Belitung Triathlon 2021 diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkenalkan potensi wisata olahraga di Belitung, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk merasakan secara langsung experience sport tourism di Belitung. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan Belitung Triathlon 2021. Kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menginformasikan bahwa event di tengah pandemi dapat diselenggarakan. Salah satu pemenang wanita Belitung Triathlon 2021, Neta Fani Oktaria, menceritakan pengalamannya mengikuti First Leg Triathlon ini. Ia merasa senang sekali dan sangat excited. Akhirnya event triathlon kembali diadakan setelah terhenti selama 1 tahun. Rangkaian acara Belitung Triathlon 2021 akan dilanjutkan dengan konsep Belitung Coffee Ride. Para peserta akan bersepeda sepanjang 30 km mulai dari Hotel Santika, lalu Kelenteng Sijuk, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Tinggi, dan kembali lagi ke Hotel Santika. Di sela-sela bersepeda, para peserta akan menikmati kopi Kongji yang legendaris. Tim Eljan Media laporkan.